Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusus yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarakat muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kata Allah, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah yang terbaik ketakwaan. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini khatib landaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah surat yang kedua di ayat 238. Allah jelaskan, hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah kata Allah semua waktu-waktu sholatmu, terutama waktu sholat yang di pertengahan. Ini peringatan sekaligus himbauan dari Allah kepada kita semua agar kita senantiasa menjaga dan memelihara semua waktu-waktu sholat. Tapi ada penekanan dari Allah untuk menjaga waktu sholat yang di tengah. Yang manakah waktu sholat di tengah itu? Kalau kita mengkaji ini, kita kaji dari sisi penanggalan atau kalender yang dipakai oleh negara kita. Sistem penanggalan yang dipakai dua. Ada sistem penanggalan Masehi dan ada sistem penanggalan Hijriah. Ketika kita melihat dari sisi penanggalan Masehi atau penanggalan yang dilihat dari penanggalan Syamsiyah, di mana pergantinya hari berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Perhitungan waktu 1 tahun itu adalah 1 kali periode bumi mengelilingi matahari. Itu disebut dengan 1 tahun. Dan di kalender Masehi ini perhitungan waktu berdasarkan sistem penghitungan Syamsiyah atau Masehi itu bergantinya hari ketika jam 12 malam lewat. Jam 00 lewat 01 menit itu sudah dikatakan hari berganti dari hari Jumat menjadi hari Sabtu. Kalau bergantinya hari itu jam 12 malam, berarti waktu sholat yang pertama itu subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib,
Isya. Berarti waktu sholat yang di pertengahan yang dimaksud dalam sistem kalender Masehi itu adalah sholat asar. Kenapa Allah sangat menyuruh kita menjaga waktu sholat yang di tengah? Dalam sistem penanggalan Masehi disebut dengan asar. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man tarakal asri faqad habita 'amaluhu." Siapapun yang meninggalkan sholat asar, kata Rasulullah, maka terputuslah kebaikannya dari Allah. Ada sahabat yang bertanya, putusnya untuk selamanya atau hanya hari itu saja? Kata Rasulullah, hanya satu hari itu saja. Jikalau dari subuh sampai malam, sampai isya, kita menjaga sholat kita ternyata di asar itu tinggal, maka semua kebaikan akan terputus dari Allah. Ini resikonya ketika kita meninggalkan sholat asar. Makanya Allah mewanti-wanti dalam surah Al-Baqarah 238, jaga semua waktu sholat, terutama sholat yang di pertengahan. Dari sisi Masehi itu adalah asar. Kenapa? Karena asar ini waktunya rentan. Dikecean siang menjelang lewat, dikecean salju alun. Ini waktunya serba nanggung. Kalaupun tidak akan kita tinggalkan, minimal lalai paling sering di waktu asar. Karena waktunya nanggung. Ibaratkan orang mudolah talonsong tualun. Artinya dikatakan dia siang dia sudah lewat, tapi dikatakan sonja atau sore belum. Dia di pertengahan antara itu. Dan banyak orang yang terlalai di situ. Waktu asar itu waktu menanggung. Banyak orang yang bermalasan di waktu itu karena waktu itu untuk istirahat siang. Banyak yang orang mengerjakan pekerjaannya dan dikejar deadline karena sebentar lagi mau pulang. Waktu asar jam 4 kurang 10 sampai kurang seperempat. Orang jam 5 lah pulang menanggung, sebelum pulang jam 5 diselesaikan kerajaan. Waktu asar masuk tapi kan menanggung dikerajukan, akhirnya nanti sholat asar jam setengah 5 atau jam 5 kurang. Nah waktu serba nanggung. Tapi resikonya kata Nabi, man taraka asri faqad habita 'amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka kebaikannya hari itu terputus dari Allah. Ini kalau kita mengkaji dari sisi penanggalan Masehi. Yang kedua, kalau kita kaji dari sisi penanggalan Hijriah atau berdasarkan penanggalan Qamariyah, di mana pergantian hari terjadi berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Satu periode bulan mengelilingi bumi itu disebut dengan satu bulan. Kalender Hijriah lebih pendek perhitungan waktunya dibandingkan dengan Masehi. Makanya jumlah harinya pun berbeda. Masehi satu kali putaran itu selama 365 hari. Sementara Hijriah satu tahun itu hanya 354 hari. Jadi ada selisih sekitar 11 hari antara Masehi dengan Hijriah. Kalau 11 hari dalam satu tahun, nanti dalam setiap pergantian tahun selama 33 tahun akan terjadi perbandingan selisih waktu satu tahun. Perbandingan selisihnya satu tahun. Dalam 33 tahun akan terjadi selisih selama satu tahun. Berarti dalam waktu 100 tahun akan terjadi selisih 3 tahun. Makanya Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 25, ketika sahabat-sahabat Al-Kahfi itu Allah tidurkan di dalam gua selama 300 tahun tambah 9 tahun lagi. Di bahasanya di situ bukan 309 tahun lagi, 300 tahun tambah 9 tahun lagi, karena 300 tahun dari sisi penanggalan Masehi dan 309 tahun dari sisi penanggalan Hijriah. Terjadi selisih. Jadi kalau diperkirakan umur Rasulullah dikatakan 63 tahun atau 62 tahun lebih sedikit menjelang 63, secara Masehi hanya sekitar 60 tahun. Karena dalam waktu 33 tahun terjadi selisih 1 tahun,
63 tahun berarti akan terjadi selisih 2 tahun. Berarti kisaran umur Nabi itu hanya sekitar 60 atau 61 secara hitungan Masehi. Di sisi penanggalan Hijriah, bergantinya hari itu ketika matahari terbenam. Pada saat maghrib masuk berarti hari dan tanggal sudah berganti di Hijriah. Makanya kalau nanti besok pagi kita puasa, nanti malam kita sudah melakukan ibadah tarawih pertama. Karena itu kan maghrib masuk berarti 1 Ramadan sudah masuk. Kalau besok kita hari raya, maka nanti maghrib setelah sholat maghrib kita akan kumandangkan takbir. Karena tanggal itu di maghrib itu sudah masuk 1 Syawal atau 10 Zulhijjah. Jadi bergantinya hari ketika maghrib. Berarti waktu sholat yang pertama itu maghrib. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Berarti waktu sholat yang wusto, yang di pertengahan dari sisi tahun Hijriah, itu adalah sholat subuh. Ada apa dengan sholat subuh? Kenapa Allah suruh wanti-wanti untuk menjaga? Dalam surah Al-Isra atau surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 78, Allah katakan, Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat dimulai matahari terbit sampai malam menampakkan gelap, kata Allah, dan terutama waktu yang disebut Allah dengan Quran fajar atau sholat fajar atau sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena waktu subuh itu dipersaksikan. Siapa yang menyaksikan, kata Rasulullah dari Muslim? Malaikat. Karena malaikat itu bertugas dibagi 2 shift oleh Allah, malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam mengakhiri tugasnya akan naik di waktu subuh, dan malaikat pagi akan menjalankan tugasnya turun ke langit, ke dunia itu di waktu subuh. Malaikat malam akan mengakhiri tugasnya di waktu subuh. Sebelum naik ke waktu subuh itu, di waktu subuh itu sebelum naik menghadap Allah, dia akan melakukan sholat subuh dulu di masjid. Malaikat pagi akan turun dulu di masjid, dan kita yang diawasi oleh 2 malaikat itu berada juga di masjid. Maka di akhir catatan malaikat malam akan dilaporkan kita telah melakukan sholat subuh berjamaah. Malaikat pagi mengatakan, pertama kali bertugas saya mendapatkan si A sedang subuh berjamaah. Bagaimana dengan kondisi kalau kita di waktu itu masih tidur? Masih tidur, masih bermalas-malasan, belum sholat subuh dan segala macam. Dan begitu mereka naik ke langit itu, Allah bertanya, kenapa, sedang apa dari hamba kok kau tinggalkan? Dia telah selesai sholat subuh berjamaah. Maka catatan kita setiap harinya akan dilaporkan oleh malaikat di waktu subuh itu dalam keadaan telah selesai sholat subuh berjamaah. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Muslim, subuh berjamaah itu adalah jaminan Allah terhadap umatku. Jaminan Allah untuk umatku adalah sholat subuh berjamaah. Yang jaminan Allah ini nanti ditagih di akhirat. Jadi yang pertama kali Allah hisab sholat, tapi yang jaminan setelah itu akan Allah tagih. Begitu ditanya kita sholat, sudah itu ditanya jaminan Allah, apakah jaminanku engkau jaga? Apa jaminan Allah? Subuh berjamaah. Pada saat Allah menagih jaminannya, kata Rasulullah, ternyata kita tidak menjaga jaminan Allah tadi, lebih sering melalaikan jaminan Allah subuh berjamaah. Mungkin kita lebih sering sholat di rumah atau terlalai. Maka kata Rasulullah, Allah akan telungkupkan wajah kita ke dalam neraka jahanam. Kenapa Allah tidak masukkan kita ke dalam neraka? Karena kita sholat. Karena kita sholat, Allah tidak masukkan kita ke neraka. Tapi karena jaminan Allah kita abaikan subuh berjamaah, maka persiapkan diri kita nanti di akhir kita ditelungkupi ke dalam neraka jahanam. Wajah kita akan ditelungkupkan begini oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Disangai, didiam. Diberi sambal palai, diberi pisang salai, diberi kue lompong sagu, dia disangai dan tidak. Karena itu jaminan Allah. Maka
hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga semua waktu-waktu sholatmu, terutama di pertengahan. Dari sisi hijriah itu subuh. Makanya kata Rasulullah, beri kabar kepada orang-orang beriman yang melangkahkan kakinya menembus kegelapan waktu untuk datang ke masjid berjamaah, maka di akhirat nanti ketika meniti titian sirat, langkah kakinya itulah yang bercahaya ketika meniti titian sirat. Jadi dia menyelamatkan dia ketika berada di titian sirat. Dan Allah kokohkan telapak kakinya ketika menyeberangi titian sirat. Karena titian sirat itu gelap gulita, karena dia dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Dan jahanam itu apinya hitam katanya. Seburuk-buruk apinya jahanam adalah yang paling hitam. Berarti kita melintas di atas titian sirat yang di bawahnya adalah neraka jahanam, maka titian sirat itu akan menjadi gelap gulita karena apinya neraka itu hitam. Dan disitulah langkah kaki orang-orang yang datang ke masjid dalam keadaan subuh berjamaah itu. Langkah kaki menuju ke masjid di saat subuh itulah yang akan menjadi penerangannya nanti di mahsyar, dan penerangannya juga nanti di titian sirat. Subuh. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi ini, manakah sebenarnya yang Allah maksud sholat wusta? Apakah asar atau subuh? Jawabannya adalah keduanya. Karena ada dua sistem penanggalan tadi, maka ketika Allah menyebut sholatul wusta, kalau dari sisi masih adalah asar, kalau dari sisi tahun hijrah adalah wusta, itu adalah subuh. Kenapa keduanya? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, man sholatal fardhain dakhala jannah. Siapapun yang mengerjakan dua sholat yang di waktu sejuk berjamaah, jaminannya adalah surga. Mana waktu sholat yang sejuk itu kata Nabi? Sholat subuh dan sholat asar. Kenapa dua waktu ini katakan Nabi waktu sholat yang sejuk? Karena keduanya berhubungan dengan tidur. Waktu subuh sedang enak tidur malam, kita paksa diri kita bangun untuk melakukan subuh berjamaah. Sholat asar sedang enak tidur siang, kita paksa juga diri kita untuk bangun di waktu asar itu, datang ke masjid untuk asar berjamaah. Jadi kalau kita jaga subuh dengan asar yang sholat wusta Allah tadi, maka kata Rasulullah jaminan adalah surga. Yang kedua kata Rasulullah di hadis Bukhari, malaikat akan berkumpul di setiap subuh dan asar. Dan begitu subuh dan asar itu dia melaporkan diri kita kepada Allah, ditanya sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Dia telah selesai sholat subuh berjamaah. Nanti di asar berkumpul lagi dan naik lagi ke atas. Begitu sampai di atas ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Dia telah selesai sholat asar berjamaah. Makanya ketika dua sholat ini kita kerjakan berjamaah, dilaporkan oleh malaikat setelah subuh berjamaah, setelah asar berjamaah setiap hari. Kata Nabi, man sholat al-bardain dakhala jannah. Siapapun yang mengerjakan subuh dan asar waktu yang sejuk itu berjamaah, dakhala jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Jaminannya di situ. Bukan kita mengabaikan waktu yang lain. Semua waktu Allah ajarkan untuk berjamaah. Semua waktu diajarkan berjamaah. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang Allah berikan penekanan, karena di situ buktinya nanti. Subuh dengan asar itu jaminan pasti masuk surga, atau jaminan tidak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Karena kata Nabi, siapapun yang menjaga dua waktu sholat yang penting di dalam hidupnya, maka Allah tidak akan pernah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Mana waktu yang penting itu kata Nabi? Waktu sholat ketika matahari akan terbit, dan waktu sholat ketika matahari akan terbenam. Akan terbit subuh, akan terbenam asar. Ini jaminannya. Nah, kalau kita padukan subuh dengan isya kata Rasulullah, ini jaminan seseorang tidak akan dilepas, seseorang akan terhindar dari penyakit munafik. Karena kata Rasulullah ada dua waktu yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik katanya. Kalau mereka paham kedua waktu ini dikerjakan berjamaah, maka mereka akan datang ke masjid untuk berjamaah. Karena ini jaminan pasti nanti orang-orang melangkahkan kaki di kegelapan malam itu menuju kegelapan waktu, menuju ke masjid berjamaah. Disitulah langkah kakinya dihitung sebagai satu cahaya. Setiap langkah yang dilangkahkan menembus gelapnya waktu untuk datang ke masjid, itulah langkah itu merupakan cahaya yang menyelamatkan mereka nanti di titian sirat. Maka mau tidak mau kita jaga semua waktu sholat itu.
Bukan berarti kita mengabaikan waktu sholat yang lain, tidak. Tapi ada penekanan di situ. Meskipun hukum sholat berjamaah tidak Allah wajibkan, tapi bagi kita laki-laki hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah memberikan kata kami, hanya kepada engkau kami beribadah. Nah, kami ini bukan sendiri tapi bersama. Kami itu lebih dari dua, berarti berjamaah. Kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, siapapun yang mengerjakan sholat selama 40 hari berturut-turut berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, lahum baro'atani, Allah selamatkan dia dari dua hal. Baro'atum minan nar, selamat dari neraka. Baro'atum minan nifaq, maka Allah selamatkan dia dari sifat munafik. Kenapa berjamaah dikatakan selamat dari sifat munafik? Karena ucapannya dengan perbuatannya sama. Makanya Allah hukumi kita dalam surah Al-Fatihah dengan kata kami, iyyaka na'budu. Sementara di surah Al-Kafirun ayat 2 Allah cuma mengatakan la a'budu ma ta'budu. Allah menggunakan di Al-Kafirun kata saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Tapi ketika di Al-Fatihah yang merupakan rukun dalam sholat kita, iyyaka na'budu, kami di Al-Fatihah, saya di Al-Kafirun. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan hanya kepada Engkau kami beribadah, kami melakukan penyembahan, dan kita buktikan dengan cara berjamaah dalam masjid, berarti antara ucapan kita dengan mengatakan kami dengan perbuatan kita bersama-sama berjamaah cocok. Antara ucapan dengan perbuatan sama, maka kita selamat dari sifat munafik. Tapi kalau kita selalu sholat sendiri, subuh di rumah sendiri, zuhur di rumah sendiri, asar di rumah sendiri, maghrib isya di rumah sendiri, sementara di Al-Fatihah kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, sementara praktek dalam kehidupan kita melakukan sholat itu selalu sendiri. Antara ucapan kami dalam Al-Fatihah dengan perbuatan kita cuma sendiri dalam sholat, ini artinya kita belum bisa terlepas sepenuhnya dari sifat munafik. Karena ucapan dengan perbuatan tidak sama. Makanya orang berjamaah dilepaskan Allah, diselamatkan Allah dari sifat munafik karena antara ucapan dengan perbuatannya sama. Ketika dia mengatakan kami lebih dari satu, dia buktikan dengan berjamaah datang ke masjid sholat bersama-sama. Makanya meskipun tidak diwajibkan Allah, tapi dalam Al-Fatihah kita dihukumi menjaga sholat tetap berjamaah, khususnya di sholat wajib. Ini menjadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga waktu-waktu sholat kita. Kalaupun tidak bisa menjaga kesemuanya, minimal jaga waktu-waktu sholat yang penting itu, kata Allah, subuh, asar, isya. Kalau bisa semuanya berjamaah itu lebih baik. Karena itu dianjurkan dan sangat dianjurkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah menjaga sholat kita, selalu menjaga sholat tepat waktu, selalu menjaga sholat berjamaah, selalu istiqomah dalam memegang ibadah kepada Allah. Karena salah satu bentuk kesabaran dalam beribadah adalah sabar dalam menjalankan ibadah dan sabar dalam masalah istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Mudah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amarna bil ittihadi wa ittisali bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.